Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hello everyone and hello everybody. Perkenalkan, nama saya Murbus Mujakaran dari program studi akuntansi Furfan Event dari perguruan tinggi Politeknik Vaksin Putaran. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang suatu siklus, suatu perusahaan jasa, dimulai dari analisis transaksi sampai dengan ke neraca saldo setelah penutupan. Oke, lanjut. Oke, langsung saja. Di sini tentu saya mempunyai satu soal terkait siklus perusahaan jasa dimulai dari analisisnya sampai ke neraca saldo penutupan. Yang pertama yaitu analisis. Nah, di sini saya sudah menganalisis dari soal-soal yang pertama, mulai dari kas peralatan modal awal. Nah, itu saya analisis dari modal awalnya dimulai dari kas yang dimana kas tersebut 20.890 sampai dengan peralatan dimulai dari 34.810.000. Oke, langsung ke tahap pemindahan ke Pati Bahari Bersaudara, yaitu tentang buku besar, di mana buku besar itu menjelaskan semua aset-aset mulai dari kas, piutang usaha sampai peralatan hingga yang lainnya. Ya, setelah membuat buku besar dari pemindahan transaksi-transaksi yang ada di Pati Bahari Bersaudara, mungkin kita langsung saja lanjut ke neraca saldo. Nah, di sini neraca saldo itu adalah suatu aset yang dimana telah dipindahkan daripada aset-aset transaksi yang ada di buku besar. Nah, ini seperti ini. Nah, tentunya setelah kita membuat neraca saldo dari sebelum penyesuaian, lanjut kita ke ayat jurnal penyesuaian. Nah, di sini jurnal penyesuaian itu mulai dari bahan habis pakai seperti piutang usaha, beban penyusutan. Nah, bahkan yang lainnya itu akan dicatat dari ayat jurnal penyusutan. Ya, lanjut kita ke neraca lajur. Nah, neraca lajur itu adalah suatu akun di mana akun-akun sebelumnya dikumpulkan, yaitu mulai dari pencatatan neraca sebelum AJP, anjus jurnal penyesuaian, neraca setelah AJP, laporan laba rugi, bahkan hingga laporan proksi keuangan. Nah, kita lanjut ke laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu dimulai dari laba rugi. Kita harus ketahui laba rugi itu didapat dari mana. Nah, untuk mengetahui laba rugi, kita hitung dari pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa itu dihitung dengan mengurangi jumlah total beban. Nah, beban itu termasuk apa aja? Misalkan beban sewa, beban utilitas, beban gaji, bahkan beban yang lain dan sebagainya. Nah, itu mungkin bisa dijumlah. Nah, jumlahnya itu udah termasuk daripada laba rugi. Setelah kita mengetahui laba rugi, kita akan mencatat suatu laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas itu kita ketahui mulai dari akun-akun seperti modal. Nah, di sini seperti contoh modal pada tanggal 1 September 2020 dari perusahaan jasa Omar Bahari sampai setoran modal ditambah dengan laba bersih dari bulan September. Nah, hingga dikurang dengan price. Nah, kita ketahui modalnya di akhir itu akan sama persis dengan perubahan ekuitas. Oke, lanjut ke tahapan terakhir. Nah, di sini sebelum kita ke jurnal penutupan, kita ketahui dulu laporan posisi keuangan itu seperti apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan itu dimulai dari aset-aset lancar, aset tetap, total asetnya berapa. Nah, bahkan ke liabilitas, modal, hingga ke total ekuitas. Nah, dari total liabilitas hingga ke ekuitas itu totalnya berapa, itu kita akan ketahui laporan posisi keuangannya berapa. Nah, kita lanjut ke closing journal. Closing journal itu adalah suatu penutupan daripada akun-akun yang sebelumnya yang telah kita catat. Nah, di sini
mulai dari pendapatan jasa, ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi itu seperti apa? Misalkan tadi mulai dari beban-beban. Nah, beban itu misalkan termasuk dari beban sewa, beban utilitas, beban gaji. Untuk tahap terakhir, kita membuat suatu jurnal. Jurnalnya itu adalah neraca saldo setelah penutupan. Nah, dari neraca saldo penutupan kita bisa mengetahui mulai dari akun-akun aset seperti kas, piutang usaha, bahan habis pakai, hingga peralatan, utang usaha, utang gaji. Itu bisa kita ketahui untuk dari berbagai jurnal yang telah kita pelajari. Ya, itulah satu siklus dari suatu perusahaan, dimulai dari analisis hingga ke transaksi, bahkan sampai ke jurnal neraca saldo penutupan. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.